sekarang kita lanjutin lagi su. Ya. Su 字是蛇附身苏醒. Artinya su di dalam kamus ya, itu adalah arti mati bangkit kembali. Ya. Mati bangkit kembali. Ya. Nah, ini adalah huhuo, ya. Xinhua Zhidian. Ya. Xinhua Zhidian. Jadi di kamus itu saya lihat kenapa sih ya su ini kok diartikan cuma ini aja. Dan di kamus itu tidak ada arti apa-apa. Ya, ada dipakai susing, tapi su ini bukan su yang ini, ya, bukan Yesus punya su, ya. Itu ada yang mirip-mirip suaranya itu dipakai juga mereka, ya, susing the ise, ya. Tapi su yang ini, yang huruf yang Yesus punya su itu di kamus, ya. Tidak ada arti yang lain, hanya untuk Yesus, nama Yesus saja. Ya. Kedua, su ini artinya adalah mati bangkit kembali, tidak ada arti yang lain. Ya, sungguh ini satu yang luar biasa ya. Ya, luar biasa. Kamus tidak tulis kosakata lain, tapi hanya itu artinya mati bangkit kembali atau susing itu sadar ya. Tapi bukan su ini, harusnya su ya, su yang di sini ya, su yang ini ya. Ya, su yang ini sama su yang ini kita akan jelasin di belakang ya. Nah, su itu terdiri dari radikal ikan ya, dan he ya, he ini adalah palawija ya, palawija ya, merupakan makanan yang sering diberikan pengikut Yesus. Ya, kalau su ini kita melihat ini ikan sama makanan yang sering diberikan sama Tuhan Yesus, ini adalah palawija, itu ada roti ya. Ini ada bahan baku roti ya, gandum lah, beras lah, kacang lah, itu untuk bikin roti punya bahan ya. Jadi kita melihat kok sunya begini ya, ikan sama bahan baku roti ya. Ya kita melihat, jadi sungguh-sungguh betul-betul ya, heran, saya juga heran ya, kenapa bisa begitu ya. Nah, kita lihat lagi ya su. Nah, su di kamus ya. Sensing, sehuhuo, betul-betul dia tulis mati bangkit kembali ya. Ya. Mati bangkit kembali, sehuhuo. Siapa yang sehuhuo? Ya. Kita harus tanya diri kita sendiri, tanya kenapa kok bisa ada di kamus itu ada artinya mati hidup kembali dengan su satu huruf itu. Ya. Siapa yang mati terus bangkit kembali? Ya. Kok kamus pakai kata ini, kalimat ini untuk ya, diberikan huruf su sebagai artinya mati hidup kembali ya, su ya. Kedua ada di sini su itu Yesus ya. Yesus Yudhaidan ya. Yudhenwei Yesus itu ya. Juga disebut diartikan Yesus Kristus ya. Jadi su itu di dalam kamus, heran ya. Kenapa mati bangkit kembali? Satu, kedua itu nama Yesus orang Yahudi ya. Terakhir disebut itu Yesus Kristus. Sungguh heran ya. Jadi aksara Mandarin itu kalau kita lihat su aja kita bingung, kok bisa begitu, kok nggak ada arti yang lain. Ya. Kalau huruf yang lain seringkali dipakai kosakata yang lain banyak artinya. Ya, banyak artinya. Jadi kalau kita lihat ye sama su itu artinya simpel sekali, hanya sepertinya cuma untuk Yesus saja. Ya, sepertinya untuk nama Yesus saja ya. Nah, ini ada kamus yang lain juga, saya coba cek ya. Sama juga ya. Sefusan juga sama ya. Sama juga. Jadi tidak ada yang lain ya, tidak ada yang lain. Di sini ya, ini adalah ya, tulisan lama itu adalah sair ya. Ini adalah dari he sama i ya, menyebutkan itu adalah ikan sama gandum, itu ada sairnya ya. Tapi tidak ada hubungan sama di sini ya. Jadi artinya su itu di dalam kamus itu adalah mati bangkit kembali. Kedua adalah Yesus ya, atau Yesus Kristus ya. Nah, ini yang sungguh heran ya. Sekarang kita pelajari Yesus punya su ya. Ini adalah Yesus punya su ya. Su, bacanya su. Ini juga su sama. Nah, ini yang dipakai susing sadar ya. Ya, susingnya sadar, susingnya su pakai su ini ya. Ya.
nggak pakai Yesus punya su, tapi dibaca susing, sama ya, nadanya semua sama, ya, intonasinya sama ya, susing. Yesus punya su itu bukan ini su, bukan ya, bukan ya. Ya, jadi kita jangan salah nulis atau salah baca ya. Nah, kalau ini adalah tulisan sederhananya ya, sederhananya. Kalau ini tulisan tradisional yang lama ya. Yang baru dia jadi su-nya simple, tulis begini. Nah, saya heran ya. Kenapa su yang tradisional ini, yang ejaan lama ini, kok dia pakai tulisan simple hanya begitu aja, ya di atas ya satu melintang dua garis di bawahnya kayak itu simple aja gitu loh. Kenapa ya? Nah, kenapa su punya Yesus punya su dia tidak sederhana kayak gini ya? Tapi su ini dia pakai gini, jadi heran juga. Apakah Yesus punya su itu tidak boleh kutak-kutik kamu ya? Ini nama Tuhan ya. Kalau ini su bolehlah kamu kutak-kutik, mau sederhana kayak apa juga nggak apa-apa ya. Nah, ini persepsi saya ya, persepsi saya. Jadi huruf su bukan su ini. Ya bedanya kenapa? Bedanya cuma bagian atasnya aja ya. Atasnya aja ya. Atasnya kayaknya ada 10 apa? Salib-salib begitu ya, salib-salib gitu. Nah, ini adalah huruf sederhananya. Ya, di bawah 4 titik sekarang diganti dengan satu garis ya. Ya, cuma beda itu aja. Jadi 4 titik itu kan satu garis. Kalau yang tradisional punya su ini itu banyak berubah, sama sekali berubah banyak ya. Berubah banyak. Tulisannya beda sekali, ya beda. Nah, su ini kita harus ngerti artinya apa. Jadi kita jangan salah ya. Dengan salah su-nya ya. Yesus punya su itu jangan sampai salah ya. Bacanya sama, lafalnya sama, tulis hampir sama, tapi tidak artinya tidak sama ya. So ini adalah tumbuh-tumbuhan, ya tumbuh-tumbuhan, ya sama sesuatu benda yang kelihatannya kayak anting-anting atau apa ya, xiaqiu ya, xitou xiaqiu ya, sesuatu yang kayak gitu, ya kayak anting-anting dia panjang gitu ya. Nah ada arti juga mi fen zhong xing guo lai, jadi pingsan atau tidak sadar bangun kembali, tapi bukan mati ya. Ini miyuan itu orang yang pingsan ya, orang tidak sadar tapi bangun kembali ya, boleh juga ya. Panjie ya, jechu ya, melepaskan ya. Ada juga su, ini adalah marga ya, marga sing ya, banyak su ya. Indonesia banyak sing su dan tua, sing su dan tua. 他们的书是这个书啊。他们的书不是耶稣的书啊，是这个书，这个姓的书啊。耶稣的书没有人家姓啊，是耶稣的名啊。Su juga kalau di Cungko itu anggapnya itu seringkali su itu orang udah tahu Suzhou atau Jiangsu Shen, ya dia untuk itu. Jadi saya sendiri lihat kenapa su itu di depan kita ada jelasin bahwa itu adalah ikan sama bahan baku roti, ikan sama roti. Kenapa dia nggak pakai su ini ya? Padahal su ini lebih populer loh, ya banyak dipakai umum ya, banyak pakai karena tumbuh-tumbuhan juga pakai, ya. Marga juga pakai, negara juga pakai, negara itu sulien ya, sulien juga pakai, jadi agak umum ya. Tapi su ini itu tidak umum loh, itu hanya untuk Yesus, nama Yesus saja loh, ya. Atau artinya ada mati kembali, ya hidup kembali. Jadi artinya beda ya. Jadi kayaknya dipakai untuk khusus buat nama Tuhan aja ya. Nah, saya sendiri pikir, kenapa dulu waktu diterjemahkan terus nggak pakai su ini ya? Karena su ini di atas ya, ini tanda di atas ini ya, su lemnya su ya, atau marga su punya su di atas itu adalah seuming, itu adalah cao zitou ya. Cao zitou itu radikal rumput ya. Namanya radikal rumput yang di atas itu ada 2 silang-silang itu rumput ya. Ya, saya sungguh bersyukur lah ya. Yesus punya su itu ya, tidak ada rumputnya, tapi yang ada roti sama ikan. Andai kata dulu punya su di atasnya ada rumput, mungkin kita juga ikut makan rumput kali ya. Ya. Mungkin loh ya, ini persepsi saya. Maka Tuhan begitu baik, selalu memberikan makanan untuk murid-muridnya, untuk pengikutnya, itu ikan sama roti, ya kan? Karena dia tidak ada rumput, dia tidak kasih kita makan rumput, ya. Kalau su ini itu ada rumputnya, ya. Ini persepsi saya loh ya.
Ya, saya untuk mempelajari radikal ini, aksara ini, kenapa nggak pakai? Kenapa nggak pakai? Ya kan? Padahal ini su agak umum ya. Su ini hanya untuk Yesus punya su aja. Oke? Nah, sekarang kita coba melihat lagi huruf su-nya ya. Ya, tadi saya sudah jelasin su itu terdiri dari 2 huruf. Ya. Yang satu huruf kiri ini adalah yi. Ya. Yi itu adalah ikan, ya, ikan. Ya. Setiap orang paling suka ikan ya. Sebelah kanan ini adalah he. Ya, he. Ikan ini adalah ikan, ya. He adalah gandum, padi, ya. Semua ya makanan yang berbiji, ya. Ya, palawija gitu ya. Semua itu buat bahan makanan, bahan buat roti, ya, buat makanan, ya. Jadi ya, kenapa su-nya bisa begini ya? Ya, ikan sama bahan roti, ya. Nah, kita lihat kembali lagi lebih dalam lagi, lihat ya. Ya. Saya melihat di Indonesia ini banyak juga ya. Banyak simbol ikan seperti ini di belakang mobil ya. Simbol-simbol ikan. Ya. Simbol ikan ini waktu zaman Romawi, ya, orang-orang Kristen di sana itu pakai simbol ini, simbol ikan ini itu ya menandakan mereka itu jemaat ya orang Kristen. Jadi kalau mereka ketemu kasih tanda kepala ikan satu ekor itu udah tahu itu kita adalah seiman gitu loh ya. Nah ini bahasa Ibraninya saya nggak bacakan ya. Ya. Artinya apa di sini ya? Yesus 基督神的儿子救世主. Ya. Simbol ini adalah Yesus Kristus ya, anak Allah ya, 救世主, penyelamat dunia. Sungguh luar biasa. Sekarang saya mesti melihat banyak sih, kadang-kadang mobilnya belakang itu ada ikan. Ikan itu apa sih? Ikan itu adalah simbol orang Kristen, ya, simbol orang Kristen. Artinya apa? Ya, Yesus Kristus anak Allah penyelamat dunia, ya, ya, ikan ya. Sekarang kita lihat lagi ikan. Kenapa sih nama Yesus ada ikan? Ya. Su kenapa ada ikan? Ya. Ikan itu adalah simbol Jitu Tu de Xiangzhen Wuhao. Xiangzhen Wuhao itu simbol orang Kristen. Ya, satu. Kedua, kalau kita pelajarin ikan, ya, Yi xia huo shui cai neng bu duan de cengzang. Ya. Yi xia huo shui cai neng bu duan de cengzang. Ren xia shang ding de huo shui. Shang ding huo shui 是圣经真理，是圣灵。属灵的生命才能够不断的成长，才能够得到永生的生命。Ya. Jadi kalau ikan kita melihat, ikan tidak bisa hidup tanpa air. Ya. Manusia tidak bisa hidup tanpa air kehidupan. Ya. Ikan kalau mau hidup, itu harus air yang hidup. Kalau hidupnya di dalam akuarium, ya, hanya membutuhkan oksigen, bantuan oksigen. Kalau oksigen dicabut, itu mati. Ya. Ikan kalau tidak ada air, ya, kita bisa bayangin tuh kalau ikan tidak ada air, apa kejadiannya tuh? Ya. Bisa ya, di pantai kalau kita lihat aja, atau ikan di mana nah di pantai kita lihat. Kalau nggak ada air, ikannya bisa mati, ya. Bisa mati. Ya. Jadi ikan itu tidak ada air bisa mati. Kita sebagai jemaat, sebagai orang Kristen, ya, kalau tidak ada air kehidupan, kita juga bakal mati. Maka air kehidupan bagi kita itu sangat penting. Ya, kecuali kita mau jadi ikan asin, saya nggak tahu ya, ya kan. Jadi air hidup, semakin air hidupnya kencang, semakin ikannya besar. Ya. Semakin airnya kencang, semakin ikannya bagus. Ya. Jadi kita hidup ini dalam menghadapi apapun juga, jangan khawatir. Kita dilatih di dalam kehidupan dengan air yang hidup untuk menyertai kita, supaya kita bersih, supaya kita kuat, supaya kita dididik demikian rupa, supaya kita bisa bertumbuh. Ya. Ya kan? Jadi Yohanes 4 ayat 13-14 menjelaskan tentang air kehidupan. Ya. Kita nggak baca di sini. Ya. Nah, pelajaran di sini aksara Mandarin, saya hanya mau jelasin tentang
aksara Mandarin dan maknanya di dalam aksara ini apa aja, ya. Tapi yang lain saya cuma melengkapin, ada ayat tertentu saya lengkapin, tapi kita nggak kupas ayatnya terlalu dalam atau mengupas ayatnya, ya, karena persepsinya beda-beda. Saya kelas ini kita cuma menjelasin aksaranya aja. Jadi hurufnya apa artinya, kok bisa begitu? Ya, kita untuk pelajari ilham Tuhan itu di dalam aksara Mandarin. Ya. Kalau ikan kita melihat, ya, begitu rupa. Kalau ikan tidak ada air bisa mati. Manusia kalau tanpa air juga mati, ya, bukan ikan aja. Aus, nggak tahan, kita bisa mati. Tapi kita butuh air kehidupan, jiwa kita membutuhkan, ya, kerohani kita butuhkan air kehidupan, supaya kita bisa disegarkan, kita bisa disucikan, ya, kita bisa dikuatkan. Nah itu kita butuh, ya. Jadi seperti ikan, butuh air yang hidup. Coba kalau lihat air yang hidup di laut, ya. Ikan di laut itu loncat-loncat di lautan begitu, waduh, begitu segar, begitu bagus, ya. Kita jangan belajar ke ikan di akuarium, ya, mengandalkan, ya, oksigen, nggak ada tuan rumahnya, nggak ada oksigen, kita mati. Kita harus belajar kayak hidup di ikan di laut tuh, begitu indah, begitu bagus, ya. Nah, cuma tantangannya juga berat, ya kan? Tapi Tuhan pasti pelihara, nggak usah khawatir, ya. Nah ini ikan, ya, oke. Nah sekarang kita masuk ke he. Nah, he itu adalah bahan baku, ya, ya, untuk roti. He itu adalah makanan utama bagi manusia, ya. He itu juga artinya cuangcia. Cuangcia itu yang punyai perkebunan, pemilik perkebunan, pemilik yang punya parawija, ya. Semua inilah Tuhan yang menciptakan. Mau padi, mau gandum, mau apa, kacang-kacangan itu semua itu ciptaan Tuhan. Itu yang punya Tuhan. Nggak ada orang yang bisa ciptakan. Ya, nggak ada yang bisa ciptakan. Dia yang punya semuanya itu. Ya. Nah, ya. Yohanes 6 ayat 48 sampai 51, ya. 我是从天上降下来生命之粮，人若吃了这粮，就必永远活着。我所要吃的粮就是我的肉，也是人之生命所吃的。Ya. Ini adalah menjelaskan Yesus mengatakan saya adalah roti hidup, ya, roti hidup. Maka he ini di dalam nama Yesus itu su-nya itu selain ikan sebelah kanan itu adalah he. He ini adalah makan jasmani, ya, yang kebutuhan kita sehari-hari, yang kita nggak usah khawatir tentang hal itu karena Tuhan sudah sediakan semuanya. Tuhan adalah cuangcia. Cuangcia itu yang punya perkebunan di laut, yang punya segala parawija di dunia ini. Jadi kita hidup ini artinya kita itu berkat sudah Tuhan sediakan buat kita, bukan tidak ada, ya kan? Berkat jasmani juga disediakan, berkat rohani juga disediakan. Ya. Jadi hidup kita udah ngerti Yesus punya su, kita nggak usah khawatir masalah soal makanan dan minuman lagi, ya, seperti ayat firman Tuhan mengatakan jangan kamu khawatir soal makan, pakai dan minum, ya. Nah su ini, ya, kita sudah bisa melihat bahwa ada ikan sama roti, ya, ikan sama roti. Kalau di kita bicara tentang ikan dan roti, ya, sudah sering kita dengar, ya. Ya kan, roti sama ikan, ya. Nah ikan sama roti adalah, ya, semintel yang adalah makanan jasmani maupun rohani kita, ya. Itu yang diberikan, ya, Tuhan sama pengikutnya, ya, 2 ikan sama roti, ya, 2 ikan sama roti. Nah, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Yesus namanya sungguh-sungguh ajaib, sungguh-sungguh mengherankan, ya. Di dalam kamus dia itu sepertinya tersendiri, tidak campur sama yang lain, ya. Maknanya kita melihat bahwa Yesus itu, Y-nya itu ada telinga jasmani dan rohani, ya. Bisa kita pahamin, ya. Dan su-nya adalah ikan. Ikan itu adalah kerohanian kita, mau seperti ikan membutuhkan air. Tanpa air kita akan mati, ya. Jiwa kita tanpa air kita juga akan mati, ya. Rohani kita tanpa air hidup kita juga akan mati. Jadi kita butuh sama, ya, firman Tuhan, kita butuh pendekatan sama Tuhan, kita harus sama-sama belajar untuk mengikuti terus, kita akan bertumbuh di sana, ya.
Su ada he, kita nggak usah khawatir sama makanan minuman, nggak usah khawatir. Ya. Tuhan pasti sediakan asal kita bisa mengikut Dia. Ya, karena yang punya adalah Dia. Ya, Dia ada yang punya, Dia是庄家。所以我们跟做耶稣呀，我们明白他这两个字，我们就有一个印象了啊。耶稣的名字真是很奇妙啊，真的很奇妙啊。这我们说到这里，啊，先暂停，然后嘛，我给大家时间，看你有什么啊，有没有？